Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Tami. Oke, untuk hari ini bahasan kita adalah di kelas 10, yaitu mengenai hakikat ilmu kimia dan metode ilmiah. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa itu ilmu kimia, coba apa sih yang kalian pikirkan kalau pertama kali dengar kata kimia gitu? Coba ya, mungkin gak sedikit orang berpikir bahwa kimia itu berbahaya, beracun gitu ya. Karena ya memang banyak sekali berita, misalkan ada rumah makan yang digerebek sama polisi gitu. Pasti rata-rata karena makanannya itu ditulisnya mengandung zat-zat kimia berbahaya gitu. Jadi kesannya kimia itu membahayakan, kimia itu beracun gitu. Kemudian kimia penuh dengan struktur atau bahkan mungkin kimia itu bom atom gitu ya, meledak gitu. Kemudian ada juga yang bilang bahwa kimia itu bikin pusing. Karena apa? Karena banyak banget rumus sama hafalannya. Apakah itu salah gitu ya? Mungkin tidak bisa dikatakan salah juga. Karena apa? Karena mungkin orang ini belum mengenal apa itu kimia sesungguhnya gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya kimia atau saya biasa menyebutnya chemistry gitu ya, biar penuh dengan cinta gitu. Chemistry ini sangat berhubungan erat sekali dengan kehidupan kita. Misal saya kasih contoh, ketika kita apa? Ketika kita bernafas. Oke, kalau kita bernafas, coba apa yang kita hirup? Yang kita hirup adalah oksigen. Oksigen itu apa? O2. Kemudian kita menghela nafas. Saat menghela nafas, apa yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida atau CO2 dan juga apa? Dan juga uap air atau H2O. Nah, O2, CO2, H2O itu adalah unsur-unsur kimia, ya nggak sih? So, kita butuh nafas nggak? Butuh. Artinya kimia itu deket banget sama kehidupan kita. Kita melakukannya setiap hari, kita melakukannya setiap saat. Kemudian kalau kita lagi haus, kita butuh apa? Kita butuh minum. Yang kita minum apa? Yang kita minum adalah air atau H2O. Kemudian dari semua unsur ini 118 unsur. Apakah kalian pernah makan yang namanya kalium, kalsium, iodin, mangan dan lain sebagainya, atau kita makan yang namanya besi gitu ya? Mungkin kayaknya aneh banget kita makan besi. Ya nggak mungkin sih kita makan besi. Tapi kita pasti minum yang namanya air mineral. Nah, mineral ini itu adalah logam-logam yang kita konsumsi dalam bentuk apa? Dalam bentuk ion. Nah, mineral ini pun kita konsumsi. Ya misalkan kita butuh zat besi, ya kita nggak akan makan besi digrogotin, ya nggak sih? Tapi kita memakan zat besi yang ada dalam makanan. Kayak misalkan terkandung di mana? Ada di nasi. Kemudian kalium. Kalium itu paling banyak di mana? Ada di pisang. Nah, kalium itu juga adalah penyusun utama dari isi dari petasan. Tahu kan isi petasan? Gimana petasan mudah meledaknya kalau dia dekat dengan api. Sedangkan pisang dia juga mengandung sama loh kalium, tapi dia ketika dekat dengan api dia tidak mudah meledak. Kenapa ya? Mereka mengandung unsur yang sama tapi sampai memiliki sifat yang berbeda. Nah, itulah yang akan dipelajari di mana? Di pelajaran kimia. Jadi jangan lagi berpikir bahwa yang namanya kimia itu jauh banget dari kehidupan kita. Karena buktinya apa? Kimia itu adalah konsumsi kita sehari-hari, ya enggak? Gitu ya. Oke. Untuk kimia sendiri, kimia itu berasal dari siapa sih? Pertama kali ilmuwan yang bilang kata kimia gitu ya. Coba kalau kamu di sini baca alkimia. Kimia itu berasal dari kata alkimia. Kalau alkimia biasanya ditemukannya di mana berarti ya? Kata ini ada di mana ya? Di bahasa
Arab. Ya, orang yang pertama mengemukakan tentang kimia itu adalah orang Arab. Alkimia ini artinya adalah perubahan materi. Nah, si alkimia ini dicetuskan pertama kali sama siapa sih? Sama Jabir Ibnu Hayyan, yang biasa beliau disebut the father of Arab chemistry. Nah, Jabir Ibnu Hayyan ini dia bersama teman-temannya menemukan yang namanya, yang pertama ada alkohol. Kalian pasti tahu ya, alkohol ini manfaatnya apa dalam kehidupan kita? Ya, salah satunya adalah membersihkan luka. Kemudian ada apa lagi? Ada arsenik. Kemudian dia menemukan lagi apa? Asam iodida. Ada lagi apa? Asam sulfat. Asam sulfat itu kalau dalam kehidupan kalian paling dekat itu ada di aki motor. Kemudian ada juga asam nitrat. Nah, itu yang pertama kali ditemukan oleh Jabir Ibnu Hayyan bersama teman-temannya, ya. Jadi Jabir Ibnu Hayyan lah yang mengemukakan pertama kali kata alkimia, yang artinya adalah perubahan materi. Nah, barulah pada tahun 1803 muncullah ilmuwan lain, siapa? Yaitu John Dalton. Mungkin kalian pernah dengar nih nama ini, John Dalton, ketika SMP. Apa sih yang John Dalton kemukakan? John Dalton mengemukakan tentang teori atom. Ya, apa menurut John Dalton? Menurut John Dalton, atom itu adalah partikel dasar penyusun materi dan bagian terkecil dari suatu materi, gitu ya. Nah, di sini kamu bisa lihat persamaan dari Jabir Ibnu Hayyan dan juga John Dalton. Jabir Ibnu Hayyan mengatakan perubahan materi, sedangkan John Dalton mengemukakan tentang partikel dasar penyusun materi. Nah, ada apa sih dengan materi ini? Mereka ilmuwan yang berbeda mengemukakan dua hal yang sama, yaitu mengenai apa? Mengenai materi, gitu ya. Oke. Penemuan unsur-unsur kimia pun berkala ya, tidak langsung ditemukan 118 unsur, bahkan sekarang sudah ditemukan lebih dari 120 unsur loh, kamu bisa cari di internet ya. Nah, balik lagi ke tadi, yang Jabir Ibnu Hayyan mengemukakan tentang perubahan materi, kemudian John Dalton dia mengemukakan tentang penyusun dasar dari sebuah materi. So, apa yang dimaksud dengan materi? Gitu ya. Kalau misalkan saya bilang materi itu adalah spidol gitu, mungkin awalnya pada bilang gini ya, materi itu pelajaran, materi itu tugas gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan materi di sini adalah benda gitu ya. Kalau saya bilang spidol adalah materi, berarti kamu bisa menyebutkan yang lainnya kan, kayak misalkan pulpen, pensil, penghapus, buku, meja, kursi, kerudung, baju, dan lain sebagainya. Apakah itu adalah sebuah materi? Ya, betul, itu adalah sebuah materi. Materi ini apa sih jadinya gitu ya? Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang apa? Yang memiliki massa gitu ya, dan menempati ruang. Dan jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang gitu ya. Oke, kemudian materi itu dibagi lagi menjadi zat murni dan juga campuran. Nah, zat murni dibagi kembali menjadi unsur dan juga senyawa. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa dulu? Tentang unsur. Apa itu unsur? Unsur itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang nggak bisa dibagi lagi melalui proses kimia. Misal di sini saya punya dua contoh. Yang pertama, apa ini? Ya, ini adalah pensil. Perhatikan isi pensil yang warna hitam itu ya. Kemudian, apa ini? Ya, ini adalah
Palu dan juga kunci Inggris. Coba melalui kasat mata aja kalian lihat deh perbedaan di antara isi pensil dan juga palu. Apa sih bedanya? Ya, yang pertama warnanya ya. Kalau isi pensil warnanya kehitaman, kemudian kalau palu warnanya abu-abu. Terus apa lagi? Oke, kalau pensil itu tidak mengkilat dibandingkan dengan palu gitu ya. Kemudian paling besar lagi perbedaan mereka apa? Ya, apa ya? Kekuatannya. Siapa yang lebih kuat antara isi pensil dan juga palu? Tentulah jawabannya adalah palu gitu ya. Kenapa sih sampai mereka punya sifat yang amat sangat berbeda? Karena apa? Karena penyusunnya pun berbeda. Kalau isi pensil, penyusunnya itu adalah unsur karbon, sedangkan kalau palu, penyusunnya itu adalah unsur besi. Nah, di sini kamu bisa lihat artinya apa? Artinya masing-masing unsur memiliki sifat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, untuk unsur sendiri dibagi menjadi unsur logam, unsur non-logam, dan juga unsur semi-logam atau metaloid. Kita akan bahas ini lebih lanjut lagi nanti di bab selanjutnya gitu ya. Oke, tadi zat murni itu dibagi dua, jadi unsur dan juga senyawa. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan senyawa? Nah, kalau senyawa itu terdiri dari dua atau beberapa unsur yang bisa dipecah-pecah lagi gitu ya, menjadi lebih sederhana. Contohnya apa? Misalkan tadi yang saya katakan sama kalian, ketika kita menghirup dan menghela nafas, saat menghela nafas kita mengeluarkan yang namanya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berarti terdiri dari berapa unsur? Terdiri dari dua unsur C dan unsur O. Nah, makanya berarti si CO2 ini adalah senyawa gitu ya. Misalkan lagi ada apa di sini? Ada air. Air itu apa? Air itu adalah H2O atau dihidrogen monoksida. Nah, H2O ini terdiri dari berapa unsur? Terdiri dari dua unsur H dan unsur O. Berarti ketika dia terdiri dari dua unsur atau beberapa unsur, dia disebut dengan senyawa. Contoh yang lainnya adalah apa? Ya, di sini ada garam dapur. Garam dapur itu apa? Garam dapur itu adalah NaCl ya. Nah, NaCl terdiri dari berapa unsur? Bukan 4 unsur, tetapi 2 unsur, Na dan Cl. Jadi satu unsur itu dilambangkan dengan satu huruf besar gitu ya. Kalau misalkan ada Na, A-nya A kecil, berarti dia itu nempel ke huruf sebelumnya. Jadi adalah unsur Na, natrium. Begitu pula dengan Cl, L-nya adalah L kecil, berarti dia adalah satu kesatuan dengan C, yaitu unsur klor, jadilah natrium klorida. Kemudian misalkan di sini ada apa? Ada cuka atau asam asetat. Lihat, senyawanya adalah CH3COOH. Nah, berarti dia terdiri dari berapa unsur coba? Bukan 6, tapi berapa? 3. Iya, unsurnya adalah 3. Unsur apa aja? Unsur C, H, dan O, begitu. Nah, di sini kalian bisa kan membedakan apa yang dimaksud dengan unsur dan apa yang dimaksud dengan senyawa. Oke, kalau unsur itu adalah penyusun dari senyawa, gitu ya. Senyawa itu bisa disusun bisa dari 2 unsur atau lebih. Contohnya yang tadi H2O, NaCl, CO2 gitu. Itu terdiri dari 2 unsur gitu. Sedangkan kalau asam asetat berarti terdiri dari 3 unsur. Nah, selanjutnya kita masuk definisi dari campuran. Oke, kalau campuran berarti dia gabungan ya. Nah, campuran ini ada yang namanya campuran homogen. Homogen berarti apa? Berarti sama. Apanya yang sama? Satu fasa yang sama tidak bisa dibedakan. Iya nggak sih? Kalau homogen berarti kita tidak bisa lagi membedakan antara campuran tersebut.
Kira-kira campuran apa dengan apa yang gak bisa kita bedain lagi gitu ya. Contohnya adalah air sirup gitu ya. Kalau kita mencampurkan air ditambahkan dengan sirup, apakah kita bisa membedakan mana airnya, mana sirupnya? Bukankah nggak bisa? Nah, itu yang dikatakan berarti larutannya homogen. Contoh lainnya misalkan air ditambah dengan gula, air ditambahkan dengan garam, air ditambahkan dengan cuka, air ditambahkan dengan alkohol misalkan gitu ya, atau alkohol ditambah cuka. Nah, itu kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana antara pelarut dan juga zat terlarutnya. Berarti dia disebut sebagai campuran homogen. Contoh lainnya adalah ada sendok. Sendok ini biasanya dibuatnya dari apa? Dari stainless steel. Stainless steel itu adalah campuran antara beberapa logam. Nah, di stainless steel kita udah nggak bisa lagi membedakan logam satu dan logam lainnya. Kemudian ada lagi apa? Ada lagi kuningan. Kuningan pun sama, dia merupakan campuran antara logam dan logam. Nah, selain ada campuran homogen, ada juga yang namanya campuran heterogen. Nah, kalau homogen tidak bisa dibedakan gitu ya. Berarti kalau heterogen berarti bisa dibedakan. Contohnya apa? Oke, wah ada air laut. Oke, coba kalau air laut itu kira-kira homogen atau heterogen? Homogen, karena air laut itu adalah air garam. Yang di sini heterogennya apa? Ya, adalah antara air dan pasir. Good job. Mereka heterogen karena mereka tidak bisa dicampurkan gitu ya. Kalaupun mereka dicampurkan, istilahnya kita tidak bisa kalau air sama pasir kita bisa membedakan kalau saat mereka dicampurkan ya, mana airnya, mana pasirnya gitu. Begitupun dengan kopi, kita bisa membedakan mana airnya, mana dengan ampas kopinya. Itulah yang dimaksud dengan campuran heterogen. Oke, kalau kita ulang lagi, tadi kimia itu berarti dikemukakan pertama kali oleh siapa? Oleh Jabir Ibnu Hayyan, yaitu alkimia, yang artinya adalah perubahan materi. Kemudian baru muncullah John Dalton mengemukakan tentang teori atom. Yang dimaksud dengan atom adalah apa? Penyusun dasar dari materi. Sama-sama ngomongin materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa gitu ya. Tadi materi dibagi dua, jadi zat murni dan juga campuran gitu ya. Oke, sampai sini ya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan gitu. Nah, sekarang tugasnya adalah ini. Kamu bisa lihat ada dua contoh gambar. Kamu bisa pilih gambar A atau gambar B. Tolong kamu tuliskan zat kimia beserta rumus dan nama senyawa kimianya dari apa yang terdapat pada gambar tersebut. Gitu ya. Kalau di gambar A misalkan kamu kira-kira nemu zat kimia apa sih? Terus kamu tulisin rumus kimianya apa, nama senyawanya apa gitu. Minimal kalian menuliskan 5 zat kimia ya. Kamu bisa pilih gambar A ataupun dari gambar B. Kira-kira zat kimia apa yang ada di gambar tersebut gitu ya, sehingga kalian mendapatkan nanti 5 zat kimia beserta rumusnya. Silahkan kalian bisa mencari rumus dan nama senyawa kimianya di Google. Oke, terima kasih banyak. Cukup sekian mungkin pembahasan kimia kita di hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa bertanya di komentar ataupun kalian bisa bertanya langsung kepada saya.
Terima kasih banyak. Semoga kalian terus dalam keadaan semangat, kalian terus dalam keadaan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.